Kita makanya boleh itilam dengan melambaikan tangan pada Hajar Aswad tadi semua, maka jangan memaksakan. Karena Abah mendapatkan video ada seorang ibu yang begitu tega, adalah menyakiti dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, sampai ada pada lautan, hampir dia tidak mati. Kalian mungkin melihat videonya beredar di mana-mana, dan dia di antara hempitan laki-laki. Bayangkan, coba, itu adalah Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat dimanapun berada di seluruh wilayah Asia Tenggara, Indonesia, ya, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Brunei, teman-teman Taiwan, teman-teman Australia, ya, dan teman-teman seluruhnya. Apapun keyakinan panjenengan, apapun agama panjenengan, apapun suku panjenengan, dimanapun panjenengan berada, semoga Allah senantiasa muliakan, ya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan keluarganya, dibahagiakan hatinya, dikayakan hartanya, dan difahamkan ilmunya. Pada malam hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, Abah sudah ada kembali di majelis, ya. Karena tadi malam, jam 12 malam, kita berangkat ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, kurang lebih 160 km, ya. Kita ada tadabbur alam di daerah Legok, ya. Merasakan deburannya ombak, merasakan keheningan malam, merasakan menyatu dengan alam, ya sahabat. Tidur di atas pasir, ya, dan alhamdulillah malam hari ini sudah kembali ada di Bekasi. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah bahwa malam hari ini kita sama-sama masih diberikan hidup oleh Allah. Artinya malam hari ini kita masih wa huwa ma'akum ainama kuntum. Segala gerak kita, diam kita, mari kita senantiasa sadar dan rasakan dengan helaan nafas, dengan zikir nafas adalah bagaimana zikir masuknya nafas dan keluarnya nafas. Itulah sesungguhnya adalah zikir yang paling mudah tetapi paling dahsyat yang bisa kita lakukan. Adalah dengan karena nafas tidak pernah bisa kita lupa dengan nafas, maka marilah kita isi nafas kita dengan masuk hu dan keluar Allah, ya. Maka keluar masuk nafas hu Allahu Allahu Allah. Insya Allah kalau kita sudah biasakan, maka setiap helaan nafas kita nanti ada senantiasa bernilai zikir. Maka pada saat nafas kita bernilai zikir, maka berarti berputarnya darah dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh adalah bernilai zikir, sahabat. Maka insya Allah tubuh kita sudah menjadi tubuh yang berkalimah, ya. Setiap adalah sel-sel yang ada pada tubuh semuanya sudah berzikir, ya. Semuanya tubuh kita diliputi dengan cahaya nur ilahi. Kalau kita sudah diliputi dengan cahaya nur ilahi, maka pada dasarnya adalah perlahan tapi pasti adalah dia akan mulai menggunakan tubuh kita. Dia hadir pada kita, dia tajalli pada kita. Kalau dia sudah hadir, dia tajalli pada kita, maka kunnya dia, kunnya kamu adalah kunnya dia. Maka disinilah sesungguhnya adalah konsep daripada bagaimana kita mengundang rizki mau'ud. Rizki yang dijamin oleh Allah adalah pada saat kita bertawakal kepada Allah. Adalah bagaimana bertawakal adalah pada saat kita perlahan adalah mentakhali diri kita dan mentahali, kemudian adalah dengan sifat-sifat baik, menselaraskan dengan alam, ya, menselaraskan dengan sifat-sifat Allah. Maka perlahan kita takhallaku bi ahlakillah, maka betapa dahsyatnya sahabat. Nah inilah. Maka sesungguhnya
bukan apa namanya hanya amalia-amalia ritual ya yang sepi daripada ketersambungan, tetapi adalah pada dasarnya apa namanya antara bagian jasad, bagian hati dan bagian jiwa adalah senantiasa selaras ya. Maka kalian bisa rasakan, kalian tidak akan capek. Kenapa? Karena sekarang kalian sudah berada di atas perahu Nabi Nuh, ba yang sudah pindah menjadi titik nun, maka engkau sudah ditopang, engkau sudah digendong, engkau sudah dijalankan. Inilah sesungguhnya tujuan perjalanan kita manusia adalah sahabat menjadi seorang hamba. Baginda Nabi Muhammad SAW yang agung adalah bukan sebagai tuan, beliau adalah sebagai hamba. Maka itulah perjalanan kita adalah menjadi hamba. Maka pada saat kita tidak mengenal Tuhan, justru kita menjadi tuan. Tuhan adalah menjadi hamba. Maka tidak sedikit dari manusia adalah yang menjajah Tuhannya, yang menyuruh-nyuruh Tuhannya. Karena dia tidak faham, sahabat. Maka marilah kita mengikuti adalah tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita belajar menjadi seorang hamba sahaya daripada Tuhan. Menjadi wayang-wayang daripada Tuhan yang selalu mentauhidkan Tuhan. Maka pada malam hari ini dari pertanyaan ada 24 pertanyaan yang nadanya hampir sama. Abah gabungkan. Yang satu bertanya, apakah dari yang kirimkan video kepada Abah tentang orang yang sedang memaksakan diri menyium Hajar Aswad. Apakah syirik, Bah? Ya, inilah sebuah amalia yang terkadang manusia tidak paham sehingga dia rela hampir mengorbankan jiwanya. Terlebih-lebih dari video tersebut Abah melihat seorang perempuan yang berada pada lautan laki-laki dijepit dengan laki-laki. Nah, inilah yang sesungguhnya tidak seimbang dari sahabat. Kenapa? Dia melakukan itu karena dia tidak paham. Dia pikir dengan menyium Hajar Aswad itu punya daya dan kekuatan. Kalau orang punya anggapan, Hajar Aswad itu adalah dia ada dengan sendirinya. Sebagaimana Tuhan ada dengan sendirinya. Dan Hajar Aswad itu memiliki daya dan kekuatan. Sehingga dia pada saat menciumnya seolah-olah dia merasa bahwa dia menyandarkan harapannya pada Hajar Aswad. Tentu itu adalah syirik, sahabat. Ya. Tetapi kalau kita mencium Hajar Aswad dengan tidak menyebabkan resiko kematian kepada diri kita, tetapi karena itikadnya mencintai Rasulullah, karena Rasulullah sudah melakukan mencium Hajar Aswad, tentu itu tidak syirik. Tetapi kembali harus kita dahulukan adalah kaidah usul fikih, dahulukan kemaslahatan daripada adalah kemudaratan. Jadi hati-hati. Demikian pula dengan pertanyaan yang bertanya kepada Abah tentang apakah kita menyembah Ka'bah adalah syirik? Tentu. Ka'bah itu bukan diciptakan oleh Allah. Ka'bah itu tidak dibuat oleh Allah. Ka'bah itu tidak punya daya dan kekuatan. Dan kita tidak disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menyembah Ka'bah. Hanya Allah menyuruh kita adalah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hanya kita suruh menghadapkan tubuh kita untuk sholat maktubah ke Masjidil Haram. Maka itulah Ka'bah memiliki adalah Ka'bah jasad adalah Ka'bah Ka'bah yang ada di Mekah, Ka'bah thariqat ada pada hati, Ka'bah yang sesungguhnya adalah kiblat yang sesungguhnya Allah lah kiblat yang syirik itu, sahabat. Maka bertanya ya kepada Abah tentang syirik, ya inilah syirik. Mari apa yang kita bahas tentang syirik, karena syirik ini adalah bisa menghancurkan seluruh ibadah. Syirik ini adalah bisa membakar seluruh amalia yang kita lakukan sebanyak apapun dia. Karena Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka pada malam hari ini sesuai pertanyaan dari Mas Usman, Mas Rahman, Mas Gunawan, Mas Hengki adalah sesungguhnya yang sebenar-benarnya syirik itu apa? Syirik, sahabat, ada pada syirik pada jasad, ada syirik pada hati, ada syirik pada jiwa. Kalian harus paham tentang syirik tadi semua. Nanti biar juga paham apakah ziarah kubur itu syirik. Apakah pada saat kita menghormati benda-benda keramat itu syirik. Ya, kita harus mengerti mana budaya, mana adalah adat istiadat,
mana adalah merupakan akidah dari semua. Jadi kita jangan benturkan antara akidah dan budaya. Kalau orang itu adalah menghormati, misalnya adalah di kerajaan Jogja, di kerajaan Solo, bagaimana mereka tahu setiap tahun misalnya membersihkan kereta. Kereta itu adalah, tetapi adalah sebagai penghormatan, bukan penyembahan, tidak syirik, sahabat. Ya, jadi bedakan antara yang disebut syirik, mari kita bedakan. Ya, ada syirik akbar, syirik jahar, ya, atau syirik jali adalah syirik dengan menggunakan anggota tubuh, ya. Adalah dengan dia adalah menduakan Allah dalam segala perkara. Karena sesuatu itu, apakah dia berupa batu, apakah berupa Ka'bah, apakah berupa Hajar Aswad, apakah berupa pohon, apakah berupa manusia. Dan kita menganggap bahwa orang tersebut, Hajar Aswad tersebut, Ka'bah tersebut, batu tersebut, pohon tersebut, punya daya dan kekuatan sehingga engkau sandarkan harapanmu pada benda-benda itu, maka itu termasuk adalah syirik dengan tubuh pada saat engkau adalah menyembahnya, bersujud kepadanya. Artinya sujud itu apa? Engkau tunduk patuh, ya. Sebagaimana pada saat iblis ajaji adalah dan para malaikat disuruh sujud pada Adam. Sujud pada Adam itu bukan sebagaimana sujudnya sholat adalah menghormat tadi semua, ya, menyandarkan, tetapi pada saat menghormat disertai perasaan menyandarkan bahwa saya dengan menyembah pohon ini, batu ini, Ka'bah ini, atau saya dengan mencium Hajar Aswad ini, saya akan menjadi ahli surga, bahwa Hajar Aswad ini bisa menolong saya, itu pun syirik, sahabat. Menggunakan tubuh kita disebut syirik akbar, disebut syirik jali. Inilah syirik yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Apa namanya? Wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka syirik akan menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Karena Allah tidak mau diduakan. Jadi syirik itu adalah meyakini ada Tuhan yang lain yang memiliki daya dan upaya. Kata Abah juga. Maka disinilah pentingnya tauhid. Lawannya syirik adalah tauhid. Tetapi dalam pandangan tauhid, maka dibagilah syuhudul kasyrah fil wahdah. Syuhudul kasyrah fil wahdah, melihat apapun, melihat Ka'bah, melihat batu, melihat apa, semua sesungguhnya adalah kita menyaksikan bahwa segala yang wujud tadi adalah karena bersandar karena wujudnya Allah, daya dan kekuatan yang ada karena kudrat iradatnya Allah, maka sesungguhnya itu tidak syirik, sahabat, malah itu tauhid, ya. Maka disinilah betapa pentingnya adalah kita. Maka kenapa Abah ajarkan tauhid. Maka sesungguhnya tauhid itu akan membawa kepada kita. Satukan tauhid itu, kembalikan pada satu titik. Segala gerak dari titik itu. Segala hidup dari titik itu. Segala upaya dari titik itu. Tiada yang menghidupkan, mematikan kecuali titik itu. Siapa titik itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, di antara salah satu penghalang daripada rizki kalian adalah masih banyaknya kita bersalah itikad syirik tadi semua. Jadi syirik dibagi tiga, ya. Syirik jahar atau syirik akbar atau syirik jali adalah syirik yang kita penyembahan, penghormatan dengan punya anggapan bahwa benda yang kita termasuk Ka'bah. Kalau kalian anggap Ka'bah itu punya daya dan kekuatan, syirik. Karena Ka'bah itu adalah ada diadakan. Dan yang membuat Ka'bah itu manusia. Ingat itu. Ya. Jadi kita harus, maka konsepnya adalah tadi. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Itu ya sahabat tentang syirik. Yang pertama adalah syirik jahar. Ya. Jadi menganggap ada Tuhan yang lain, ada kekuatan yang lain menggunakan tubuh. Jadi syirik jali, syirik akbar itu adalah syirik pada saat tubuh digunakan untuk menyembah. Menyembah itu pasrah. Ada satu kekuatan yang selain Allah, itu hati-hati syirik. Ya. Syirik ini masih mudah bisa dihindarkan oleh kita. Adapun syirik yang kedua adalah yang disebut dengan syirik khafi. Kalau syirik jali, syirik akbar, syirik jahar adalah bagaimana kita seolah-olah tubuh kita adalah menyandar kepada segala sesuatu selain Allah. Itulah ya berarti
Nah, adapun syirik khofi adalah syirik menggunakan hati. Ada itikad pada hati, ya. Hati bergantung kepada selain Allah, ya. Misalnya kita pada saat lapar bersandar pada makanan, di hati kita sudah ada pembenaran. Nah, inilah yang harus dilatih oleh kita. Itu pun syirik. Kita menganggap bahwa nasi memberikan daya dan kekuatan mengenyangkan. Atau barangkali pada saat kalian masuk angin, kalian makan jahe, kalian beranggapan bahwa jahe itu bisa menghilangkan masuk angin. Itu syirik. Pada saat kalian anggap bahwa sesungguhnya air itu menghilangkan haus, itu pun syirik. Itu syirik khofi. Ya sahabat. Syirik jali atau syirik akbar maupun syirik sogir yang kecil adalah itu bisa menghapuskan segala ibadah. Itulah kenapa kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati wala yusyrik. Jangan duakan aku, sahabat. Jadi syirik itu adalah sesuatu yang besar di mata Allah. Intinya Allah itu pencemburu. Allah tidak mau dimadu. Dia ingin diakui satu-satunya zat wajibul wujud adalah dia. Maka itulah dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Dasokumul Barohin, dalam kitab Aluma, dalam kitab kitab-kitab tauhid termasuk Tijan Ad-Darori menegaskan syuhudul kasroh fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul wahdah fil wahdah. Melihat Allah yang satu, nampaklah hanya Allah. Melihat segala yang ada, semuanya ada tertuju pada Allah. Dan melihat segala Allah, nampaklah wujud pada segala yang mawujud. Inilah sahabat. Maka itulah kenapa la ilaha illallah itulah merupakan obat daripada syirik. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Artinya pada saat kita menggunakan syariat tubuh ini, menyembah Allah dengan syariat, la ilaha illallah jangan kita duakan. Tidak boleh ada Tuhan yang kita sujudkan dengan tubuh ini. Berarti kalau seandainya ada benda, ada batu, ada orang, ada kekuatan, ada Hajar Aswad, ada Ka'bah yang kita anggap dan kita melakukannya dengan tubuh ini seperti menciumnya dengan itikad bahwa Ka'bah itu, Hajar Aswad itu punya daya kekuatan, maka itu adalah syirik yang besar, sahabat. Walaupun itu Hajar Aswad, sekali lagi. Tapi kalau kita menciumnya dengan tidak mengambil resiko, karena selalu dalam kaidah usul fikih itu mendahulukan maslahat dari mafsadat, tetapi kita makanya boleh itilam dengan melambaikan tangan pada Hajar Aswad tadi semua, maka jangan memaksakan. Karena Abah mendapatkan video ada seorang ibu yang begitu tega, adalah menyakiti dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, sampai ada pada lautan hampir dia tidak mati. Kalian mungkin melihat videonya beredar di mana-mana. Dan dia di antara hempitan laki-laki. Bayangkan. Coba. Itu adalah perbuatan konyol yang bodoh. Karena dia tidak mengerti. Sehingga dia mati-matian mengorbankan nyawanya. Dia mati, orang itu menyium Hajar Aswad. Itu adalah mati yang syirik yang luar biasa. Hati-hati ya sahabat. Maka kita ini harus cerdas dalam beribadah ini. Ya, itulah baga orang sehebat Barsiso yang memiliki santri 60.000 yang sudah bisa terbang. Pada saat dia berbuat syirik, hancurlah seluruh ilmunya, hancurlah seluruh amalnya. Seolah-olah langsung ditolak oleh Allah. Besar-besar, kamu tidak ada di sisiku. Nah inilah kemurkaan Allah itu kepada orang syirik, ya sahabat. Nah, adapun syirik khofi adalah syirik dengan hati. Kalau syirik jali dengan jasad adalah tadi la ilaha illallah la ma'buda illallah. Masuklah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Maka tidak ada yang kusembah selain Allah, tiada yang kumaksud selain Allah. La ilaha illallah la matluba illallah. Tiada aku berpasrah kecuali kepada Allah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada kecuali Dia yang ada, yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada, dan ada sebelum ada istilah kata tidak ada. Karena kata tidak ada itu ada karena ada istilah ada, dan Dia yang ada sebelum ada kata istilah ada. Inilah tauhid yang harus kita pegang sepenuhnya. Maka itulah sahabat, ibadah itu bukan tentang banyak, tetapi bagaimana memurnikan
adalah tauhid. Maka Allah selalu berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik. So, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni walaupun kamu istilahnya bahasanya dosa adalah setengah dari bumi ini, selama dosa dengan Allah, Allah akan ampuni kecuali dosa syirik. Jadi dosa yang syirik yang kedua yang harus kita latih sahabat adalah syirik hobi. Punya anggapan bahwa yang mengenyangkan pada nasi. Pada saat kalian lapar, maka karena sudah terbiasa secara adat oleh kita, pada saat kita lapar itu dah ingat nasi, maka sekarang kita latih. Allah dahulukan. Pada saat kalian lapar, kalian merasakan apa yang harus dibangun secara tauhid, bahwa aku tidak punya daya dan kekuatan. Maka kalian adalah ingat Allah, maka ambillah nasi. Maka sesungguhnya kenyataan wujud nasi, wujudnya nasi ini karena wujudnya Allah. Maka kekuatan yang ada pada nasi karena kudrat iradatnya Allah. Maka makan kalian menjadi ibadah sahabat. Ya, karena mampu ru'yatullah pada saat melihat sesungguhnya kekuatan itu bukan pada nasi. Demikian pula pada saat kita sakit. Hati-hati dengan syirik hobi. Kita biasanya begitu sakit kepala, ingat paramek, ingat bodrek, ingat apa. Maka itu pun adalah termasuk adalah syirik. Ya hobi sahabat. Sekarang pada saat kita sakit, marilah kita kembali. Ingat Allah dulu. Barulah tadi. Disitulah ada ikhtiar ya sahabat. Maka tetap kita ngambil obat. Tapi kita mampu melihat sesungguhnya obat ini karena wujudnya Allah. Dan juga daya dan kekuatan dari obat ini akan datang dari Allah. Maka insya Allah kalian terbebas dari syirik hobi yang datang pada hati. Banyak itu sahabat. Pada uang. Pada orang tua. Pada kantor. Kalau kalian selama ini menerima gaji. Yang selalu anggap bahwa yang menghidupkan kalian. Yang menentukan nasib kalian. Adalah kantor. Dengan gaji dari kantor. Sehingga kalian kadang-kadang mengorbankan Allah untuk kantor. Tapi tidak mampu melihat Allah, maka ini juga adalah syirik hobi. Tadi melihat kekuatan pada kunyit bisa menyembuhkan sakit lambung, hati-hati. Ingat Allah, ingatlah kunyit. Ya tadi semua. Ya. Maka disinilah yang harus kita pahami. Pada saat juga maaf, termasuk juga bersetubuh dengan istri. Maka kalau kita adalah tadi semua ya, segala kenikmatan, segala rasa itu adalah pada hakikatnya adalah Allah. Jadi syirik hobi ini banyak. Ya. Haus, lapar, sakit, ya, kemudian juga menyandar pada uang atau menyandar pada atasan, seolah-olah nasibmu ada pada atasanmu, nasibmu ada pada kantormu. Nah inilah yang Abah latih. Tahun 2007 Abah keluar dari kantor dengan gaji 85 juta. Kenapa? Saat itu Abah sedang melatih tauhid. Ya, karena Abah sudah dari mulai Abah susah, jadi nelayan 2 tahun. Jualan jagung bakar 1 tahun, jadi kuli bangunan, jadi tukang ojek, jadi petani bunga 3 tahun, tetap Abah selalu bersandar belajar pada Allah. Tapi Abah sudah berjanji, ya Allah kalau seandainya saya nanti di umur 40, apapun pekerjaan saya, bagaimanapun income saya, maka saya akan berhenti dan mengabdi kepadamu. Maka disitulah di umur 40, Abah adalah menjadi seorang presiden direktur dari perusahaan Perancis. Dan Abah mengundurkan diri dengan gaji 85 juta. Dan bonus Desember adalah 300 juta. Sebagian orang mungkin akan bertanya, termasuk istri dan orang tua yang belum paham. Tapi disitulah Abah melatih tauhid. Sesungguhnya selama ini yang memberikan gaji kepada Abah adalah bukan dari perusahaan itu. Allah lah. Maka ingat Allah, ingat perusahaan itu. Maka kalau seandainya perusahaan itu adalah muhaddas, yang qadim adalah Allah. Maka percayalah sahabat, kalaupun kau tinggalkan yang muhaddas itu, sama sekali bahwa sesungguhnya setelah engkau menyadari rezeki itu yang sebenarnya adalah karena Allah lah yang memberikannya lewat perusahaan itu. Kau tinggalkan pun perusahaan itu, tetap rezeki itu akan ada. Dan itu Abah alami sampai hari ini. Ya, Abah katakan, ya Allah, saya ingin berhenti berkeliling dunia. Saya ingin berhenti, saya ingin sekarang mengabdi kepadamu. Saya tinggalkan gaji 85 juta. Tadi semua, tapi saya kerjaannya, tapi saya ingin rezekinya tetap bersama saya. Alhamdulillah sampai hari ini 30 tahun Abah nganggur, perasaan bahkan jauh lebih besar income tanpa meminta. Silakan yang Abah kenal dengan Abah,
mungkin sekian puluh tahun ngedidik kalian. Adakah yang Abah pernah minta dari kalian? Tidak ada. Karena Abah tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari kalian. Tidak pernah mengharapkan uang kalian. Tadi semua. Adapun kalau kalian misalnya memberi, karena Abah pandang itu pemberian Allah. Walaupun tetap kita adalah berterima kasih. Karena tadi sahabat, disinilah ada abid wal ma'bud dari semua. Pada saat datang itu nikmat, kita harus mampu melihat si pembawa nikmat dan juga hakikat nikmat yang sesungguhnya adalah Allah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, "Malam yashkurinas lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih, yang menjadikan wasilah datangnya nikmat, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Ya, mari kita luruskan tauhid kita. Kalau kita tauhid kita benar, hari ini tadi semua, ya, Abah masih bisa menerima gaji sampai 150 juta tanpa kerja, tanpa apa, tapi tidak pernah, karena tadi dulu Abah sudah katakan. Dulu waktu presiden direktur 2007 gaji 85 juta. Hari ini tidak punya jabatan apa-apa. Hanya kacung Allah, hanya hamba Allah, hanya si fakir bodoh yang siap menampung rezeki Allah. Bagaimanapun caranya Allah, itulah pada saat kalian sudah tumbuh al-yakin di hati. Rezeki itu di tangan Allah. Nah, cuma melatihnya tadi. Bahwa sesungguhnya yang berikan kekuatan pada makanan bukan nasi, tapi Allah. Sesungguhnya yang menghilangkan haus pada air itu adalah bukan air tapi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu pada obat adalah Allah. Sesungguhnya yang merasakan nikmat pada bini pun adalah karena Allah. Tadi semua ya. Nah, ini yang harus dilatih oleh kita sahabat. Supaya apa? Nanti perlahan-lahan kita adalah akan mulai dia mulai tajali, dia tajali, dan disitulah muncul al-yakin, al-yakin, al-yakin. Sehingga pada saat kita sudah keyakinannya sempurna bahwa kita tidak lagi bersandar pada apapun, maka kalian sesungguhnya sudah terbang bebas di situ. Maka tidak lagi berpikir tentang uang, tidak lagi berpikir tentang penyakit, tidak lagi berpikir tentang apapun. Inilah segalanya. Maka ini yang harus dilatih oleh kita ya. Jadi tentang syirik yang kedua. Jadi syirik jahar, jali, akbar adalah syirik dengan jasad. Nah, syirik khafi adalah syirik dengan menggunakan hati, anggapan hati tadi semua. Allah dulu, kenapa Allah dulu? Karena Allah yang qadim. Melihat segala sesuatu apapun itu muhadas pasti. Adanya dia karena adanya Allah. Maka inilah yang disebutkan di dalam hikam. Sungguh beda orang yang melihat makhluk melihat Allah dan melihat Allah melihat makhluk. Nah, ini yang sahabat yang harus dilatih ya. Dilatih oleh kita. Dari semua. Jangan takut kalian bekerja meninggalkan pekerjaan. Jangan takut kalian tidak punya rezeki. Inilah yang harus dibangun. Inilah yang harus dibangun tadi semua. Kebanyakan kita manusia yang Abah kenal, yang teman yang datang ke sini urusan rezeki, urusan apa, masih sangat takut dengan hidup. Nah, itulah penyebab kalian, penghalang kalian, rasa takut itu. Rasa takut tidak punya uang, rasa takut tidak sembuh dari penyakit, rasa takut kepada makhluk. Inilah sesungguhnya. Dengar kata Abah, dia pernah berkata dalam hadis qudsi, dan dia sudah instruksikan sejak dia mentajalikan dirinya menjadi seluruh yang merupakan manifestasi dari alam ini. Hei dunia, kata Allah, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Jadi intinya, kalau seandainya kita ingin mendapatkan dunia ini, bukan dunia ini yang kamu kejar. Maka tadi kata Abah, mencari rezeki dengan diam bersama Allah. Bukan kamu yang bergerak, gitu kan tadi semua. Dan sebagaimana hebatnya kita bergerak, sahabat, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari mengatur dirimu yang sudah diatur oleh selainmu. Nah, ini sahabat. Dan itu adalah tentang itikad. Di sini letaknya di dada. Maka al-yakin di sini letaknya. Maka kata Abah, segalanya di sini. Kantong Doraemonnya di sini. Maka itulah kenapa tadi Abah bisa menyaksikan sahabat. Orang-orang di sana justru sudah punya al-yakin. Karena dia sudah mampu adalah menggunakan nafasnya. Silakan lewat yoga, ada yang lewat tai chi, tapi dia sadar kepada nafas berkaitan kepada hidup. Walaupun dia belum mengerti hakikat hidup itu Allah. Orang Islam tahu nyebut-nyebut nama Allah, bahkan namanya tahu, bahkan nyebut nama Rasulullah Muhammad tahu, tapi aplikasinya justru orang Islam adalah tidak pernah tersambung dengan Rasulullah dan tidak pernah tersambung dengan Allah. Inilah persoalan orang Islam hari ini.
Sibuk ritual, tapi hilang Allah dan Rasulullah. Mereka nggak ada ritual, tapi setiap hari menyadari kehadiran Muhammad dan Allah. Yang oleh Jack Ma disebutkan, there is ada something adalah God spot in my body, is control my body, is the power of my body, is jadi dia bilang apa? Aku nothing, I'm zero, sesungguhnya adalah the power is come from him. Itu. Atau misalnya kalau bahasa Newton adalah the invisible hand. Mereka itu luar biasa. Kalian ini suka menghina mereka. Albert Einstein. Coba apa kata-kata Albert Einstein. Lihat kata-kata Copernicus. Lihat kata-kata Galileo Galilei. Luar biasa. Lihat kata-kata Plato. Aristoteles. Tadi semua ya. Itu mereka itu sudah sadar Tuhan. Justru orang Islam sekarang nyebut-nyebut nama Allah. Ya tahu Allah itu. Maka tadi Allah ingatkan. Wahum yasabun. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia adalah hanya nyebut-nyebut nama, beribadah pada Tuhan pada pinggirnya, nama melulu gitu kan tadi. Nama nasi tidak mengenyangkan, nama dokter tidak bisa menyembuhkan, nama obat tidak bisa menyembuhkan. Obatnya itulah, zatnya yang menyembuhkan. Orangnya itulah yang menyembuhkan. Nah, inilah sahabat. Maka inilah yang Abbas kadang-kadang sedih justru menyaksikannya. Kita malah yang syirik itu. Orang kita masih percaya bahwa kekuatan itu datang dari nasi bisa mengenyangkan, minum bisa menghauskan, obat bisa menyembuhkan. Tadi semua. Ya, tidak mampu menyaksikan Allah di segala sesuatu. Tapi yang disembahnya katanya Allah. Tapi prakteknya justru tidak kenal Allah. Tidak tahu Allah. Tidak sadar Allah. Bahkan napasnya dia tidak sadari. Coba lihat dia bilang, my breath, kata Jack Ma. Bagaimana napas saya ini adalah tersambung. Kata Jack Ma itu. Tadi semua. Kata si Mark Zuckerberg tadi semua. Aduh, inilah sahabat kadang-kadang realitas yang memang kadang-kadang kita ini karena terlalu berada pada agama doktrin dan dogma, yang penting tubuhnya ritual dan tanpa rasa. Padahal dalam sholat sekalipun Allah nyuruhnya apa? Justru kita harus pakai rasa. Itulah kata Allah, ingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia nyuruh apa? Da'a da'u. Hadirkan aku, gunakan aku. Mintalah kepadaku dengan aku. Kan begitu nyuruhnya. Fal yastajibuli. Kalau kau ingin minta aku kepada aku, karena kalau engkau tidak bisa minta pada aku, karena engkau Adam, aku wujud. Nah, inilah mereka sudah ngerti, sahabat. Coba baca oleh kamu siapa itu Hawking, buku-bukunya Stephen Hawking, siapa itu? Abah sekarang beli-beli buku mereka. Mereka bilang apa? Membaca pikiran Tuhan. Coba bayangkan. Mereka menulis buku dulu judulnya Membaca Pikiran Tuhan. Artinya apa itu? Berarti mereka membaca sunatullah. Mereka ikutin saja sunatullah. Di dunia ini asal kena sunatullahnya, selaras dengan sunatullah, siapapun yang melakukannya, orang gila sekalipun, tadi semua, orang tetap akan ketemu apa yang dia inginkan. Tapi inilah orang Islam sekarang ini. Katakan juga, kalau hari ini kiamat, dan kemudian terjadi mati, dan surga itu ada, gitu hari ini, maka justru orang Islam lah yang di neraka itu. Kalau Abah menyaksikannya. Karena dia sibuk, dia percaya pada kekuatan. Dia membaca Al-Quran satu huruf itu adalah satu pahala. Tapi dia lupa pada Tuhannya yang punya firman itu. Dia melakukan ketaatan, tapi yang dicarinya pahala, bukan Tuhan. Melakukan bangun di malam Ramadan, mencari Lailatul Qadar, tapi yang punya Lailatul Qadar diabaikan. Nah, inilah persoalan, sahabat. Mari kita bangkit. Marilah kita hadirkan dia. Karena dia sudah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia hanya menyembah huruf. Sampai baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama tapi tidak tahu makna, tuh berarti apa? Maka dari semua nas yang Allah firmankan ada mafhum nas. Dari setiap mafhum nas ada makosid, ada tujuan. Apa sih tujuannya saum? Apa sih tujuannya wudhu? Kenapa sih wudhu kumur-kumur? Sadarilah, karena di sini ada kalam Allah. Berarti bagaimana supaya selaras dengan dia? Gunakanlah ini tadi semua. Sadarilah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Jadilah kalam kita negeri akhirat. Apa artinya? Kumur-kumur dalam wudhu itu bukan hanya kumur-kumur.
Tapi ini orang Islam kumur-kumurnya rajin, orang sana nggak kumur-kumur tapi dia jaga lisannya, tidak memaki orang, tidak membenci orang dengan lisannya, tidak menyakiti orang dengan lisannya. Ini kumur-kumur, jalan menyakiti orang terus. Nah inilah, karena kita tahu nas, nggak ngerti mafhum nas. Ngapain tujuan kumur-kumur? Ngapain tujuan nyuci tangan? Bukan nyuci tangan sebetulnya. Makosid yang diinginkan Allah adalah sadari ada kudrat iradatku di tanganmu. Yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tadi semua. Nah inilah, maaf ya, Abah harus kadang-kadang tadi semua. Kenapa? Karena Abah keliling dunia dan kenal dengan mereka semua. Justru yang nggak sholat secara maktubah, justru mereka lebih sholat. Karena kalau diartikan sholat dalam Al-Quran, akimis sholat, mereka itu akimis sholat. Maka lihat bagaimana para aktivis Greenpeace. Ada 12 orang meninggal. Aktivis Greenpeace pada saat dia menolong seekor anjing yang terjebak di antara es. Dia korbankan jiwanya. Kenapa? Karena dia walaupun nggak sholat seperti kalian, dia sudah tidak memandang anjing sebagai anjing. Sahabat. Inilah yang kalian barangkali selama ini hati-hati udah buang pikiran bahwa mereka itu kafir. Ya. Kenapa mereka berkarya? Menciptakan segala apa yang bisa kau gunakan hari ini. Handphone, mobil, pesawat terbang, telepon, keindahan, kemewahan, kesenangan, teknologi. Kenapa? Karena mereka digunakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan tajali pada mereka. Kok kenapa Tuhan tajali pada mereka? Pada sholat secara maktubah. Karena hakikat sholat akoma yukimu ikomatan itu adalah di mana muta'adi. Artinya berdiri. Nah berdiri. Maka inilah yang harus Abah pahami. Kenapa di sini ada Baitul Makmur? Di sini ada Baitul Maqdis. Di sini ada Baitul Muharram. Tapi Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Makmur di tubuhmu ini digerakkan oleh kakimu. Kemana kau langkahkan kakimu? Maka Abah tadi melihat sebuah channel dari Kang Abu Marlo. Ada orang yang bagus tuh Ustadz. Dia bilang harusnya melangkah itu Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Tuh. Artinya lebih bukan kaki dicuci. Tapi kaki tidak melangkah kepada perkara yang membuat kamu bisa bermanfaat buat manusia. Tadi malah udah bikin demo, maki-maki orang. Tadi semua mengkafirkan orang. Merasa benar sendiri. Tapi hidup tidak pernah berbuat apa-apa. Padahal kata Nabi patokannya manusia khairun nas anfahum linnas. Pada saat dia berbuat, merasa berbuat. Nah, ini syirik. Dari semua. Ya. Ayo bangun. Kenapa sedih sekarang dengan kalau seandainya prinsip orang Islam seperti ini punah. Wallah punah. Kalau kalian hanya bersandar pada ritual. Walaupun kalian bertorikot tapi tetap saja. Kalian sandar. Ngomongnya ilahi anta maksudi. Tapi yang dimaksud bukan Allah. Dikirnya bukan dimaksud tetap makhluk. Dikirnya yang dimaksud adalah tadi. Bahkan ingin wusul. Ingin wusul pada Allah itu sesungguhnya juga salah. Bahasanya. Kenapa ingin wusul pada Allah? Namanya bahasa ingin itu nafsu. Maka zikir kita bukan ingin wusul. Sesungguhnya. Karena bahasa ingin itu hawa nafsu. Pahami ya sahabat. Nah inilah mari kita murnikan ibadah kita. Mari kita luruskan. Tadi semua. Karena yang jadi persoalan, akhirnya dunianya nggak dapat, akhiratnya jauh. Ya, karena inilah, maka itulah yang Abah bahas hari ini tentang syirik jali, tentang syirik hobi, kemudian syirik syirri. Syirik syirri ini lebih parah lagi. Ya, jadi syirik syirri ini adalah merupakan syirik yang ya apa namanya? Kalau tadi adalah syirik hobi adalah kita menganggap bahwa yang tajam itu golok. Bahwa yang mengenyangkan nasi itu syirik hobi. Syirik di hati. Hati kita sudah itikad karena sudah biasa. Saya menyalakan dengan api. Ingat. Tidak ada. Segala makhluk ini la haula wala quwata. Golok tidak bisa melukai dirimu. Selama engkau pandang. Sesungguhnya yang tajam itulah hakikat Allah. Itulah kenapa pisau kepada Nabi Ismail dikisahkan dalam Al-Quran. Sampai Nabi Ibrahim bertanya. Ya pisau. Kenapa engkau tidak mau? Dia coba kepada batu. Batu pun belah. Tapi kemudian apa kata pisau? Hei Ibrahim, aku tidak taat padamu. Aku tunduk pada Allah. Aku sujud pada Allah. Tuh. Sama pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Api pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Karena api itu tunduk pada Allah, sahabat. Ya.
Pahami. Karena nanti kalau itikad tauhid ini, oh ternyata adalah yang panas pada api itulah Allah. Ternyata rasa pada istri itu Allah itu. Kemudian yang menghilangkan haus itulah Allah, ya. Kemudian kita menyaksikan sesungguhnya yang segala yang maujud ini karena wujudnya Allah. Segala daya yang kekuatan yang muncul daripada itu adalah karena datang dari Allah. Maka disitulah engkau perlahan dia akan menjadi tajalli pada dirimu. Dan itulah Abah melihat kenapa Hawking, tajalli Allah pada Hawking. Tajalli Allah pada Albert Einstein. Tajalli Allah pada siapa? Wright yang menciptakan pesawat. Tadi, kalau kalian masih punya anggapan yang menciptakan pesawat itu si Wright. Atau si EMC kuadrat itu dari Einstein. Berarti juga syirik. Karena tiada daya manusia itu. Tapi yang jadi pelajaran kepada manusia. Kenapa Allah tajalli? Kan tadi. Perjalanan manusia dari alif ke ba, ke ta, ke sa, jim, ja, ha, ho. Maka tadi perjalanan. Ja, ha, ho. Perjalanan pada Allah itu bil jim, bil ha, bil ho. Tahalli, tahalli, tajalli. Itu sahabat. Ya, kalau dia sudah tajalli pada dirimu, tuh, berani kalian sebagaimana Abah tahun 2007 meninggalkan gaji 85 juta. Percaya rezeki itu di tangan Allah. Allah Ghaniyun. Hadirkan Allah yang kaya itu di sini. Ciptakan kantong Doraemonnya di sini. Yang memberikan rezeki bukan perusahaan itu. Allah lah. Tuh. Aku tinggalkan perusahaan itu karena dia muhadas. Aku melihat yang kodimnya saja. Tuh, begitu. Maka ini itikad yang harus dibangun. Di Eropa pada saat Abah adalah di Belgia tahun berapa itu, Abah ikut B2B marketing. Ada sebuah kursus yang diadakan, adalah sebuah di Brussels, ya. Abah ikut selama kurang lebih 3 minggu di Brussels, Belgium, tadi semua. Itu yang diajarkan itu wah luar biasa. Bagaimana mereka itu, kenapa bisnis itu berhasil? Karena mereka selalu menghadirkan the invisible hand. Sementara kita yang sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Muhammad, begitu ke sawah, dia yang nyangkul. Begitu dia ke kantor, dia yang kerja. Begitu dia punya atasan, atasanlah hidup dan mati dia. Nah inilah bahaya. Terus sholat kita ini apa, dikir kita apa, torikot kita ini apa jadinya. Kalau begitu, akhirnya kita saksikan kenapa sekarang orang Islam jongos buat Korea, jongos buat Jepang, jongos buat Taiwan, jadi jongos buat Korea, jongos buat Eropa. Karena kita nih tadi, akhirnya karena kita tidak mengenal pada diri, tidak mengenal pada Tuhan, seolah-olah kita punya daya dan kekuatan, tadi semua, tetapi pada saat kenyataannya kita tidak punya daya dan kekuatan. Nah inilah mari kita belajar. Maka dibagilah tadi kan, syirik pada jasad, syirik jali, atau syirik akbar. Syirik pada hati, disebut syirik hobi, tadi semua. Termasuk kita percaya pada uang. Artinya, kekuatan pada uang, kepada apapun, tadi semua. Ingat, dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur, itu pegang. Jadi kalau begitu tidak akan ada kita bilang, oh warung saya kerjakan orang lain. Oh anak saya ini kelihatannya diguna-guna. Nggak ada sahabat. Nggak ada. Karena tidak ada daya dan upaya dari manusia. Bahkan iblis sekalipun, kemarin ada dalam kitab Abah waktu ngebahas kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir Syai'atullah. Ya, itu menjelaskan kenapa dosa itu diisbatkan pada iblis. Itu bukan karena iblis membuat dosa. Iblis dan nafsu itu tidak punya daya dan kekuatan. Tapi disinilah Allah menguji. Tapi Allah mengisbatkan seolah-olah dirinya, jalal dan qaharnya, sifat kegelapan itu sebagai wasilah pembawa kegelapan itu iblis dan nafsu. Ya Allah juga. Gitu loh tadi semua. Nah ini. Jadi pada dasarnya kenapa dalam kodok dan qadar khairihi wa syarri min Allah itu. Gelap dan terang itu ya Allah juga gitu loh tadi semua. Ya, inilah yang kita tidak boleh syirik pada Allah. Kalau kalian sudah tidak akan menuduh siapapun kalian tadi semua, ya. Karena sudah dalam prinsip itu adalah kalau kita melihat segala apapun baik pada air, pada nasi, pada obat, pada orang, segala pada golok, segala kekuatan itu adalah karena adanya dia. Karena segala yang maujud kita harus mampu menyaksikan di sebalik yang maujud itu dialah Allah al-wujud itu. Jadi daya dan kekuatan itu datang dari Allah, bukan dari benda-benda itu. Maka jangan takut tadi semua ya. Tadi semua ya. Jadi inilah tauhid yang harus kita luruskan. Menyaksikan di segala apapun syuhudul kasyrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasyrah. Nah,
Yang terakhir sahabat adalah syirik syir. Inilah yang bahaya. Syirik syir adalah syirik yang kata baginda Nabi adalah, bahkan Allah sendiri menyebutkan syirik syir ini adalah syirik yang paling halus. Seperti seumpama semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Yang syirik yang bahkan pelakunya tidak menyadari. Ya, misalnya kita bisa diam. Itu adalah syirik di mana? Di jiwa, di ruh. Kita punya anggapan bahwa aku diam oleh aku sendiri. Aku bergerak oleh aku sendiri. Dari semua. Aku bisa bicara karena mulutku. Aku mendengar dengan telingaku. Aku melihat dengan mataku. Aku mendapatkan uang kan tenagaku. Ikhtiarku. Nah inilah. Sebetulnya itu termasuk adalah syirik dalam kategori syirik syir. Ini masih sulit semua orang. Termasuk apa? Bahkan mungkin Rasulullah pun beliau berkata, aku pun sulit dengan syirik ini. Ya sahabat. Jadi pahami. Jadi syirik dibagi tiga. Jali akbar pada tubuhmu. Engkau menyembah dengan tubuhmu. Percaya pada benda, ada kekuatan, ada apa. Bahwa seperti pada Hajar Aswad, pada Ka'bah. Itu syirik jali. Ya, syirik khofi pada hati. Kita punya itikad bahwa nasi punya kekuatan. Golok tajam karena dia yang tajam. Sehingga kalian takut pada golok bukan pada Allah. Nah inilah kenapa pada saat kita kata Allah sendiri. Siapa yang takut padaku. Maka seluruh makhluk itu akan takut pada dirimu. Tuh. Maka para aulia Allah itu kebal. Para aulia Allah itu bisa sayupi angin. Para aulia itu bisa napak sancang. Kenapa? Seluruh makhluk-makhluk ini sujud pada dia. Karena sujudnya kepada Allah. Kita sudah sujud pada Allah. Allah berkata, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Hei dunia, sujudlah kepada dia yang sudah sujud pada diriku. Artinya sujud apa? Yang sudah mampu menyaksikan, mentauhidkan Allah. Inilah sebetulnya konsep STS. Inilah konsep kun fayakun. Inilah konsep ilmu titikba. Kembalilah kepada kekuatan Allah pada titik itu. Dan ini sahabat harus dilatih. Tadi sekarang lapar, jangan ingat nasi. Ingat Allah dulu, baru syariatnya nasi. Pada saat haus, ingat Allah dulu. Dengan apa? Napas. Nah sekarang latih juga napasnya. Sok. Amaliyahnya nggak banyak. Cuma narik napas masuk, napas keluar, sadarilah. Nanti kalau kalian sudah latih lama-lama, kita tidak akan pernah lupa bernapas. Artinya kita tidak akan pernah lupa berzikir. Allah. Insya Allah dimanapun kamu mati, husnul khotimah. Karena akhir kalamu adalah Allah. Allah. Biasakan. Apalagi sebelum tidur. Sampai tidur pun nanti. Maka sesungguhnya engkau sedang berzikir Allah. Tadi semua. Ya. Ini yang harus disadari. Ya. Termasuk sahabat syirik syir. Misalnya kita orang baik pada kita. Lembut pada kita. Tapi kita tidak mampu menyaksikan jamal dan kamal Allah. Itu kan syirik khofi. Maka kebaikan dari manusia itu harus kita lihat adalah manusia itu ingat muhaddas. Tidak ada manusia punya gerak la tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka dari kebaikan manusia yang lembut padamu, kasih sayang padamu, maka lihatlah itu sebagai jamal dan kamal Allah. Sambil kita sayangi dia karena sayangnya Allah. Karena jamal, dia perwujudan dari jamal dan kamal. Tapi sebaliknya, jangan benci kepada orang yang membencimu. Maka saksikanlah jalal dan kohar Allah di situ. Oh, Allah sedang mendidikku supaya aku sabar. Tuh, Allah. Tiba-tiba ada tetanggamu datang. Woi, kamu ini tetangga kurang ajar. Senyum kamu. Terima kasih ya Allah. Engkau dengan jalalmu dan koharmu sedang melatih aku supaya aku bertahan, supaya aku tidak melawan, supaya aku sabar. Tuh. Jadi itu pun syirik syir. Kalau kita memandang orang yang maki kepada kita itu hanya orang itu, ingat orang itu muhaddas. Setiap yang muhaddas itu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. La haula wala quwata. Tiada makhluk yang bisa memarahi kamu. Tiada makhluk yang bisa menyayangi kamu. Yang menyayangi kamu karena wujudnya sifat jalal dan kamalnya Allah pada orang itu. Cipratanul jamalillahnya. Kau memuji orang karena cantiknya. Lihatlah Allah. Masya Allah. Nah, cuma juga jangan hati-hati menggunakan banyak. Ibu-ibu ini suka salah. Murah Masya Allah. Masya Allah. Anak saya ini bandel. Hehehe. Salah. Masya Allah itu artinya apa? Semoga engkau kekalkan ya Allah. Nah ini harusnya kita kapan nyebut Masya Allah, kapan nyebut Alhamdulillah, kapan nyebut Subhanallah. Ini kebanyakan ibu suka begitu. Masya Allah anak saya ini bodohnya luar biasa. Masya Allah. Bukan Masya Allah tuh. Kan sama saja kita bilang Masya Allah itu. Ya Allah kekalkan anak saya bandel.
Kekalkan anak saya nakal. Nah, ini juga kita harus makan tadi semua. Ya, tadi semua. Dan buat sahabat-sahabat tadi semua, sekali lagi kata Abah, kalian yang umroh, yang haji, apalagi perempuan, jangan paksakan kalian cium Hajar Aswad, apalagi kalian punya anggap Hajar Aswad itu punya daya kekuatan. Hajar Aswad itu makhluk, ingat itu. Ka'bah itu makhluk. Segalanya ini makhluk. Pada saat kita menganggap makhluk itu punya daya dan kekuatan, kau menyembahnya dengan jasadmu, syirik akbar, syirik jali. Tapi kau menyembahnya dengan hatimu, bahwa daya kekuatan itu ada pada benda itu, syirik khofi. Kau tidak mampu, geraknya daun itu Allah. Tadi semua, sehingga atas tadi, gerak baiknya orang itu, hanya dilihat dia, kamu sayangi dia, tapi benci orang itu. Enggak, itu masih belum juga itu. Maka itulah baginda Nabi bersahabat tentang syirik. Apa namanya, syiri ini adalah syirik yang begitu halus, ya. Seumpama semut hitam yang berjalan di atas kegelapan malam, ya, di atas batu hitam, ya sahabat, ya. Jadi orang yang menyayangi kita, orang yang memaki kita, orang yang membenci kita, sesungguhnya kita hanya mampu melihat jalannya kah, koharnya kah, sama, ya. Segala bencana musibah di alam ini sesungguhnya dia ingin pertontonkan jalannya, jamalnya, kamalnya, kohar, itu saja. Kalau kita sudah bertauhid, nah penting tauhid ini, karena kalau tidak bertauhid berarti syirik, dan Allah menolak seluruh ibadah yang berada pada landasan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ingat itu ya. Jadi syirik itu, Mas Usman, Mas Adi, tadi semua Mas Hakim, adalah dibagi 3 tadi ya, kurang lebih. Jadi bisa dengan jasadmu tadi, bisa dengan hatimu, bisa dengan jiwamu tadi semua. Kau bisa diam karena dirimu, kau bisa bergerak karena gerakmu, kau bisa melihat karena matamu, kau bisa mendengar dengan telingamu, kau bisa berpengetahuan dengan ilmumu, kau bukan merasa punya ilmu, itu syirik. Ingat itu, ya. Seluruh makhluk itu tadi, dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itulah Abah kemarin ajarkan, hati-hati kalian yang la haula wala quwata pada saat menyembelih binatang. Yang boleh menghilangkan nyawa adalah dia yang memberikan nyawa pada binatang itu. Walaupun engkau yang menyembelih. Nah, disinilah itikad kamu harus benar. Sama itikad kita menyaksikan mencium Hajar Aswad. Aku mencium Hajar Aswad karena aku melihat kekasihku Rasulullah mencintainya. Udah itu aja. Bukan karena Hajar Aswad itu punya daya dan kekuatan. Kalau aku menciumnya nanti akan dapat rezeki dunia. Hajar Aswad itu akan merubah nasibku. Itu syirik jali. Karena apa? Karena engkau menciumnya dengan jasadmu. Dari semua. Atau sebaliknya, kan tidak sedikit Abah menyaksikan. Maka kata Abah, kalau orang belum haji hakikat, pergi haji syariat. Dari sini bawa dosanya sekantong syirik. Pulang dari sana ribuan ton syirik. Betul. Haji itu adalah, maka kalian harus pahami lagi tentang haji ini. Ya, barangkali itu saja ya Mas Usman, karena Abah baru pulang, karena dari semua ya mudah-mudahan bisa dipahami. Karena syirik ini adalah konsep yang bahaya. Lawannya syirik adalah tauhid, dan tujuan kita adalah selalu mengesahkan wahdaniyatil af'al. Wahdaniyatil af'al berarti marilah kita belajar tidak ada perbuatan dari pohon itu yang menghasilkan buah, perbuatan daripada angin itu yang meniup, perbuatan dari air itu yang turun, perbuatan dari kita yang melakukan sholat pada benda, jalannya anjing itu, bergeraknya kucing itu, kita mulai latih. Ada syuhudul kasroh bil wahdah, aku hanya menyaksikan fi'il Allah pada setiap apapun. Nah, itu itikadnya. Pada saat melihat segala yang ada, kucing itu ada, pohon ini ada, mangga ini ada, gedung ini ada, semua ada, itu adalah menunjukkan aku menyaksikan dia Allah al-wujud. Wujud, karena wujudnya Allah lah segala yang ada ini ada. Karena dia yang ada, segala yang ada ini ada. Sahabat. Jadi untuk, kata apa? Wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Melihat yang awal, yang akhir, sesungguhnya kita sedang melihat yang awal. Melihat yang dhahir, sesungguhnya kita sedang melihat yang batin. Tuh, ternyata yang batin itu tidak gaib. Yang batin itu justru lebih terang. Itulah kenapa dalam hikam kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana Allah dibayangkan terhalang oleh sesuatu, padahal dia yang ada pada sesuatu, dia yang menjadikan sesuatu, dia yang wujud pada sesuatu,
Dia yang sudah ada sebelum ada sesuatu, dan dia tetap ada setelah sesuatu itu hilang. Bahkan adanya sesuatu karena adanya Allah. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Segalanya al-kaun, seluruh kaun ini adalah semuanya mati. La haula wala quwata illa billah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka itulah Abah ajarkan, ayo ucapkan sholawat pada setiap apapun yang maujud. Berarti apapun yang kamu bisa lihat, kamu pegang, bisa raba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matamu menyaksikan Muhammad, tapi batinmu menyaksikan Allah. Sebagaimana matamu menyaksikan es batu, tapi hatimu menyaksikan air. Karena es batu itulah wujudnya air. Matamu menyaksikan gula, tapi kau wujudnya di hatimu menyaksikan manis tadi semua. Maka pada saat engkau membuat teh manis, maka engkau rasakan ternyata kurang manis. Engkau tidak berteriak, aku minta manis. Tapi engkau akan berkata, aku minta gula. Nah, itulah karena Rasulullah lah yang ada, yang wujud. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jangan lagi menganggap, jangan lagi kalian berpisah dengan Rasulullah. Karena segala yang mawujud inilah Rasulullah. Maka itulah Abah ajarkan, ayolah. Assalamualaikum ya syahidi ya Rasulullah. Nah tadi, kalau kamu ingin, maaf ya, Abah jajahkan. Kamu tidak tembus dengan benda-benda tadi, karena Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kayak Ismail tidak kena dengan pisau. Assalamualaikum ya syahidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ambun jati ya syahidi ya Rasulullah. Itulah dari semua ya. Termasuk juga untuk kita mendapatkan bentengan daripada jin, ifrit. Maka kita katakan, Allahumma sholli ala sayyidina Abdul Jabbar. Nah inilah nama dia untuk berhadapan dengan jin, namanya Abdul Jabbar. Wala alihi washabihi wasallam. Jadi ingin bertemu bermimpi dengan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammadin, itu ya, kadang-kadang suka live suka lupa. Hari semua ya, ada untuk bagaimana, semuanya ada sholawatnya, kata Abah juga. Ya, daratan ada penjaganya, lautan ada penjaganya, tapi seluruhnya daratan, lautan semua hanyalah Allah. Tapi dia Nur Muhammad itu punya nama. Ya, semuanya punya nama. Ya, tadi semua. Maka biasakan belajar menghilangkan diri. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Ya. Kemudian mandinya, jaga mandinya dan sebagainya. Mulailah pandang tadi. Jangan sirik jali, jangan sirik kopi, jangan sirik syiir. Latih tiap hari, latih tiap hari. Dia akan naik dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, nanti isbatul yakin. Kamu sentuh apapun. Coba nanti. Kun fayakun. Kun, napas masuk, fayakun, napas keluar. Tuh, ternyata kun fayakun itu fayakun. Nah tadi, segala apa yang kita alami kehidupan ini adalah apa yang telah kau hirup dengan napasmu. Maka berhentilah mengeluh, berhentilah merasa susah, berhentilah merasa miskin, berhentilah. Maka engkau yang telah menarik nasibmu sendiri. Tadi semua, karena dia sudah membuat hukum begitu. Laan napasmu itu keluarnya Allah. Itulah kenapa. Makanya tadi dalam syariat itu wudhu, masukkan air. Tapi nggak ngerti hakikatnya. Padahal dia sedang menyadarkan, bukan tentang masukin air ke hidung. Buat apa masukkan air ke hidung, terus kamu bisa sholat begitu? Sadari tadi, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah. Nah, nasibmu itulah Allah itu kau tarik. Yang kau catatkan di sini, di kantong Doraemonmu. Yang dicantongkan di kantong Doraemon, kamu susah, kamu belangsak, kamu masalah, kamu sakit, kamu lemah, ya sudah, kaulah yang membuat itu. Maka kalaupun kau dikembalikan lagi pada saat kelahiran, maka digantungkan tuh buku-buku itu yang kau catat sendiri. Tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tuh. Makanya surat Al-Isra, kalau kamu tidak menyelesaikan apa yang sudah kau tanamkan yang buruk-buruk tadi, maka kata Allah, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dalam setiap kelahiran manusia akan digantungkan di bukunya catatan. Siapa yang mencatat? Kamu. Susah kamu yang mencatat.
dengan napas masuk, napas keluar. Maka sekarang bagaimana membersihkan catatan-catatan buruk yang kita tarik dengan napas karena kita belum mengerti ilmunya, maka gunakan, keluarkan juga dengan napas. Tahan. Maka oleh kalian masukkan tadi semua, tadi sifat rasa bahagia, rasa syukur, magnet energi, magnet rizki, ar-razak, al-ghani, al-mubni, ya salam, al-muhaimin. Masukkan ke sini dengan napas. Catatkan wanak tubuh makodamu wa. Nah sekarang rasa jengkel, rasa marah, rasa dengki, itulah bid'ah. Bid'ah itu lihat di dalam apa namanya, sifat Allah itu ditambah oleh kita, itu menjadi bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan nama-nama amalia, tapi bid'ah itu pada saat sifat kita tambah dengan sifat kita. Nama sifat Allah sudah 99. Semua nama-nama yang baik kita tambah dengan dengki, maka itu bid'ah. Benci itu bid'ah. Itu tadi semua. Kita ini telah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Allahnya sendiri adalah menyuruh takholaqu bi ahlakilah tadi. Penyayang, pemaaf, pengasih, pemberi. Tadi semua. Pembawa bahagia. Kaya. Allah tuh kaya, goni. Bahkan nama untuk rezeki itu 5. Sengaja karena kamu tuh Allah tahu keinginan kamu. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Al-Razak. Makanya kenapa ada sebagian teman habis sholat duha adalah suka wirid ya Kafi, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah, ya Razak. Tapi nggak ngerti hakikatnya, percuma kamu 1 miliar rakaat juga kalau tidak hudur, kalau tidak menyadari kehadiran Dia. Dialah yang sholat duha itu. Dialah yang berdiri ruku. Kamu saksikan fiilnya pada tubuhmu, kau saksikan asmanya pada hatimu, kau saksikan sifatnya pada ruhmu, kau saksikan sirnya pada azatnya pada syirmu. Maka tauhidkan, beres tuh kamu semua. Ya, dengan itulah kamu akan bahagia. Percaya sama Abah. Ya, karena di sini dia sudah mengundang. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Tuh, jadilah hambaku. Tuh, kalau udah jadi hambaku berarti kita akan dijalankan oleh Allah. Kalau kita fadkhuli fi ibadi tadi semua, masuklah menjadi hambaku. Tuh, kalau hamba Allah, dia Allah akan membawa pada Allah. Kalau hamba Allah, dia Allah akan berikan ilmu mayyasha sekehendak Allah, ilmu laduni batin. Kalau itulah sahabat, kalau jadi hamba Allah. Bahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu udah hambaku. Sekarang kamu hanya tinggal baju, tinggal pakai, uang tinggal ngambil. Segalanya kamu akan aku siapkan fasilitas kamu sampai napasmu berakhir di alam dunia ini. Nah itulah kesempurnaan hidup. Kita nikmati hidupnya, makannya enak, hatinya bahagia, duitnya akeh, sodakohnya banyak, jasanya banyak, tapi dia tonton semua fiil Allah pada tubuhnya, dia menonton asma Allah pada hatinya, dia menonton sifat Allah pada ruhnya, dan akhirnya dia menyaksikan zat Allah, dan dia bermusyahadat, menyaksikan la ilaha illallah itu adalah diri batinku, Muhammadur Rasulullah adalah diri dohirku. Tuh. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Beres tuh urusan tuh. Ya. Maka tidak ada lagi yang kau rindukan. Nah, mulailah kau menyaksikan nanti. Alam ini sudah mulai abu-abu. Nanti mobil sudah tidak tertarik lagi pada dirimu. Tadi semua. Nanti sawah yang bagus tidak tertarik lagi. Nanti uang dolar nggak tertarik lagi. Kenapa? Kau sudah mampu melihat yang di sebalik segala tadi. Oh, ternyata yang di sebalik segala yang kau inginkan, dia lebih indah ribuan kali daripada apa yang kuinginkan kemarin. Tuh. Akhirnya kalian bebaslah dari gonjang-ganjing alam dunia ini. Karena selalu melihat yang di sebaliknya. Selalu melihat yang di sebaliknya. Di sebalik yang dohir itulah yang batin. Di sebalik Muhammad itulah Allah. Maka kau bersyahadat. Kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu. Asama wajhullah. Kau menyaksikan fiilnya. Menyaksikan asmanya. Menyaksikan sifatnya. Menyaksikan zatnya dalam segala yang ada. Ahad semua. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Kau sudah ketemu dengan merah dalima. Inilah merah dal yang 5. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuwan. Inilah dal 5. Tadi semua. Ya. Terima kasih, sehat semua dimanapun. Mohon maaf kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.